Oke, bentar. Hmm. Dikit aja yang join ya, 6 orang doang. Oke, nggak apa-apa. Aku bakal coba bahas nih ya. Bentar. Jadi kalau yang aku dengar katanya semifinal nanti bakal pakai Kegel, dan Kegel ini dia bentuk bentuk soalnya itu dia pakai ini ya, import-import lain, kayak ada import Numpi, ada import Pandas, ada import Matplotlib dan lain sebagainya. Nah, makanya aku bahas di sesi satu kita bahas tentang Python Numpi Pandas sama Matplotlib kalau ada waktu. Dan kita bakal belajar untuk membuat grafik dari Python. Mungkin ada beberapa dekan yang udah belajar, cuman aku bakal ulas sedikit ya. Karena aku buka kelas ini ya opsi lain dari yang ada punya lembaga lain ya. Ada yang buat kan yang harganya itu hampir 1 juta. Cuman karena aku lihat kemahalan, aku buat versi free-nya. Cuman ya ala kadarnya lah ya. Oke, oke sebelumnya gimana kabar teman-teman? Gimana kabarnya? Gimana persiapannya? Sejauh mana nih? Kira-kira berapa persen kalian siap buat semifinal? Berapa persen buat semifinal udah siap? Oke, oh 30. Karas 20. Oh, sebenarnya ya Kaggle ini dia udah masuk ke AI banget. Kalau aku lihat dari contoh soalnya. Jadi contoh soal Kaggle tuh kayak gini. Kita ambil satu contoh soal dulu, kita baca-baca dulu ya. Jadi soalnya tuh dia paling sederhananya, ambil yang pertama, yang tentang Titanic. Di Titanic ini tugas kita tuh adalah untuk membuat, mana tugasnya? Bentar, aku lupa di bagian mana. Oh ini, kita suruh buat prediksi data. Prediksi data seperti apa orang bakal selamat dari nama penumpang, kelas, kelamin, asal, dan sosial sosial ekonomi. Nah, dari sini itu kita bakal disuruh membuat pemodelan. Nah, pemodelan ini bakal butuh yang namanya input data dan juga perhitungan matematis. Nah, makanya kita bakal belajar NumPy sama Matplotlib, sama Pandas di tahap awal ini. Dan di Kaggle juga dia tuh sebenarnya aku nggak tahu ya soal soal nanti kayak gimana. Apakah kayak Kaggle atau kayak soal-soal OSN tahun lalu? Kalau tahun lalu dia masih sederhana dia permasalahannya. Dikasih permasalahan, kita suruh bikin jawabannya kayak gini. Soal dulu kan ada Monte Carlo, terus ada juga eksplorasi data analisis, terus ada juga computer vision, dan terakhir itu kalau nggak salah tentang apa nih? Acak dokumen. Nah, dulu, kalau dulu tuh finalnya kayak gini ya, finalnya. Dan tahun ini aku nggak tahu mirip-mirip kayak gini atau mirip-mirip kayak yang di Kaggle. Cuma kalau di Kaggle dia satu soal, satu teks ya. Satu teks, satu soal. Dan disuruh buat pemodelan doang biasanya. Kalau yang dari final, dari final tahun lalu, dia tuh lebih banyak ya. Hah? Emang ada susulan? Hmm, susulannya kakak tahun, oh nggak ada. Oh, iya. Kalau ya aku nggak tahu ya gimana pastinya. Cuma kita ya aku coba cari yang mirip-mirip. Aku latihan soal yang aku kasih ke kalian, paling kalian coba buat dulu aja. Nanti kalau ada waktu buat kerjain soal Titanic ini. Karena ini adalah pemodelan awal dasar tentang pembuatan si Python dengan Kaggle, dengan data-data dari Kaggle. Jadi Kaggle tuh bukan apa ya? Kaggle tuh data. Jadi dia nyediain banyak data dan di Kaggle tuh ada banyak database di sini, dataset. Misalnya kita cari dataset. Nah, bentar. Oke, bentar. Aku ada yang ngirim dokumen tadi. Oh, Juvan ngirim. Oke, bentar. Susulannya kayak gini. Oh, dulu ada kakak juga. Susulan. Dulu tahun lalu. Bentar, aku izin buka ya di sini. Pan. Kayak gini dia. Oh, ini sama ding. Sama nggak sih? Oh, beda-beda. Jadi susulannya kakak tuh kayak gini dia.
Dulu tuh susulannya, hmm, oke. Dia penerapannya banyak MTK-nya. Nah, tugasnya satu di sini, dia suruh bikin yang namanya pertama statistik data, jumlah positif negatif, zero crossing, local flex, dan berarti dia itu bentuknya kayak codingan biasa ya, bukan kayak bentar. Oh, ini data hasil pertama. Oh, ini data kedua. Hmm, oke. Di bagian mana codingannya? Oh, ini ya. Kita nggak boleh. Oke, kita suruh ngubah bagian ini dan oh ini contoh dari soal soal susulan tahun lalu. Oke, aku bakal kirim juga ntar. Ini kalau aku kirim aman kah, Van? Sinyal satu. Oke. Ini sejauh ini ya, Kaggle kan beda ya. Kaggle tuh dia soalnya nggak banyak. Soalnya dia cuma ngirim beberapa data dan kita suruh terjemahin. Nah, kalau dari soal AI dia, Ocean AI itu dia lebih banyak contohnya. Ntar lah, kita bahas nanti. Kita bahas dulu yang dari library di Python. Oke, hari ini kita bakal bahas library di Python. Bentar. Bentar. Library. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa, NumPy. NumPy itu apa? NumPy itu adalah library yang digunakan untuk membuat data yang berkaitan dengan matematika lebih kompleks. Dan di Python sebenarnya bisa matematika. Tapi di Python sendiri, matematika yang dipakai itu dia agak lambat. Maka kita perlu yang namanya library. Jadi fungsi library ini sama kayak di C++. Di C++ ada base std C++.h yang dimana dia itu lebih cepat daripada IOStream. Nah di Python juga basically dia udah cepet nih, tapi dia ada yang lebih cepat kalau kita pakai NumPy buat perhitungan data-datanya. Bentar. Wait. Oke. Nah, jadi di NumPy ini, salah. Oke. Ini dikit doang yang join nggak apa. Jadi di NumPy ini kita bakal mainin dari import ini. Sebenarnya kalau nanti kan di Kaggle ada aplikasi langsung yang ngoding langsung di situ. Nah, kalau di sini kita langsung aja import NumPy as np. Nah, biasanya NumPy ini dia tuh erat kaitannya dengan yang namanya eh data list ya. Aku bakal ambil dulu case awal. Jadi sebenarnya kita ambil contoh dulu sebelum pakai NumPy deh. Semakin numpy, kita bakal buat dulu sebuah list data. Kita punya list data dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bakal coba print data ini. Dan aku takut salah. Data kita kali sama 2. Kalau kita running dia jadi duplikat kalau nggak salah. Pokoknya basicnya numpy itu buat perhitungan data yang lebih baiknya. Bentar, kayaknya ada salah deh. Bentar. Oh iya, betul. Dia malah diduplikat. Nah, di sini dia malah diduplikat. Kalau kita mau bikin dia datanya di langsung dikali dua per angka-angkanya, kita perlu yang namanya NumPy. Di sini kita buatin data sama dengan np dot array dari kurung ini yang kurung dalamnya kita kasih kurung lagi di luar. Nah, di sini. Nah, dari sini kita bakal panggil aja printnya eh data data dulu yang kita panggil. Keluar data. Nah, kita bakal kali dia dengan 2. Kalau dikali dengan 2 dia bakal langsung dikali 2 per bagian-bagiannya. Atau dia masuk ke operasi vektor bagian dot. Ini buat bagian tahap yang awal. Di mana data NumPy ini bakal berguna buat mengelompokkan data ke data yang lebih matematisnya. Kalau yang sebelumnya, tanpa NumPy, kita hanya bisa mendapatkan duplikat akhir dari si listnya. Tapi kalau kita pakai NumPy, kita bisa bikin data baru yang berupa hasil kali 2 dari setiap angka-angkanya. Wait. Nah, itu buat yang pertama mengenai NumPy. Nah, sejauh ini gimana? Aman nggak dari teman-teman? Harusnya aman ya. Aku pikir kalian udah belajar. Jadi Numpi ini hmm, gimana sejauh ini? Aman? Oke, kasih jempol aja guys. Oke, kalau aman kita bakal lanjut. Di sini aku bakal buatin bagian kedua. Aku taruh di atas aja Numpinya. Ininya aku taruh di bawah. Oh enggak, aku tutup aja deh. Nah, aku bedain halaman. Tapi kita masih pakai, nah, Numpinya tetap di running all. Nah, oke, kita bakal masuk ke materi yang kedua. Materi kedua, kita bakal buat di NumPy ini. Jadi NumPy itu selain buat data array tunggal, dia bisa juga buat array yang dua dimensi atau bahkan lebih. Nah, kita bakal buatin dulu data yang pakai array dua dimensi atau lebih.
Nah, di sini kalau kita mau bikin array dua dimensi atau lebih, eh kita buatin dulu. Bentar, gini. Data kita set dulu dia dari mp.array. Kita buat tuh, jadi array di sini dia bisa array dua dimensi, tiga dimensi bahkan lebih. Nah, kalau mau bikin array dua dimensi atau lebih, kita buat dulu sini. Ini adalah kumpulan dari array utamanya. Nah, ini adalah array satu, array 2, array 3. Kita bikin dia data dua dimensi. Data pertama dia punya nilai satu 2 3. Data kedua dia punya 4 5 6. Data ketiga dia punya 7 8 9. Dan kalau kita jabarin bentuk akhirnya, dia tuh bakal jadi tabel kayak gini. Nah, jadi matriks ya, matriks 3 kali 3. Ini kalau data yang dua dimensi. Dua dimensi pakai si eh arraynya. Nah, kemudian kalau kita panggil print, di sini tuh dia kalau mau print data semua, bentar aku lupa. Kalau mau print data semua dia pakai eh ini. Langsung semua deh. Bentar aku kalau manggil semua gimana ya? Aku lupa. Oh enggak, kita manggil per bagian-bagian aja. Wait. Kita per bagian. Salah. Nah, di situ kita punya dua kali dua dan di sini tetap fungsinya sama ya. Ini jadi bagian kolom, row, ini bagian baris ke bawah, ini bagian kolom ke kanan. Kita panggil aja data satu 2. Nanti keluar dia data satu dia ada angka 6 yang ini. Jadi fungsi sama kayak vektor fungsinya. Nah, di sini juga kita bakal coba terapin yang dia itu pakai tiga layer atau tiga tiga dimensi. Kalau tiga dimensi, dia keterangannya ada lebih dari row sama kolom. Ada yang namanya layer. Kita bakal jabarin lagi. Hap, hap. Nah, kalau tiga dimensi datanya, kita perlu buatin kurungnya, itu lebih lagi. Di mana kurung pertama, dia buat mendefinisikan isi dari bagian awal, atau kita kurungin lagi luarnya. Ini kita kurungin lagi. Wait, wait, wait. Salah. It's... Nah, nah ini yang bagian awal. Bagian kedua, kita buatin juga nilai berikutnya. 10, 11, 12. Kemudian, nah, 13, 14, 15, dan juga 16, 17, 18. Nah, dan berikutnya aku bakal buatin juga, bentar, kelewat komanya. Nah, koma. Nah, di sini aku bakal buatin lagi terakhir, 20, 21, 22, dan juga ada It's 23, 24, 25, dan terakhir ada 26, 27, dan 28. Nah, dari data ini kita punya data list yang tiga dimensi. Kenapa dibilang tiga dimensi? Karena di sini kalau kita jabaran lebih lanjut, dia tuh punya bagian sendiri. Oh, bentar, ini kurungnya lupa. Ini kurung pertama, ini kurung kedua, ini kurung ketiga. Bentar, ini tutup dulu. Hap, ini tutup lagi. Hap. Kelebihan. Nah, coba kita jalanin dulu. Nah, nanti dia keluar data di satu dua, dia keluar isi data yang ada di posisi ke ini. Nah, ini jadi bagian ini ada tiga istilah. Pertama, layer. Layer itu apa? Layer itu adalah jumlah data yang mendatar ke arah kanan. Ini layernya. Layer satu, layer 2, layer 3. Habis dari layer, di sini aku bakal buatin dia lebih mengerucut. Ini kita jabarin jadi array dua dimensi dan sisanya juga mengikuti nanti. Nah, ini selain layer ada yang namanya row atau baris. Barisnya ada 147 dan kolomnya ada 1 2 3. Kolomnya 1 2 3, baris 147 dan si bagian layernya adalah 1 sampai 9 dan juga 10 sampai 18. Cara manggilnya adalah kalau kita manggil dia 0, 0 dan terakhir adalah 0, maka dia keluar bagian pertama yaitu satu. Kita tutup lagi ke posisi yang sama ini. Nah, ini gini. Bagian 0, 0, 0. Layer ke 0. Ini layer ke 0. Terus ada baris ke 0. Sama juga ada kolom ke 0. Kolom ke 0, dia adalah satu. Row ke 0, dia adalah satu. Dan layer ke 0 juga satu. Maka jawabannya adalah satu. Kalau kita ganti dia jadi 2, dia bakal geser ke angka berikutnya, yaitu angka 3. Yang satu satu baris. Dia 0 sampai 0 sampai n-1 dia. Sama kayak yang di array pada C++. Nah, kalau kita ganti dia jadi 2 di sini, dia ngambil 2 kedua itu 22. Itu adalah cara kita mendefinisikan nilai atau bentuk array multidimensi pada si NumPy ini. Ini adalah multidimensi array pada NumPy. Oke.
Nah, oke, jadi kita perlu sekali aja buat manggil importnya di atas. Selain itu udah bisa jalan ya. Oke, jadi bagian yang kedua ini apakah sudah aman, teman-teman? Hmm, oke, aman. Oke, kalau aman kita bakal next ya. Kita bakal next ke bagian yang berikutnya. Jadi selain dari materi yang ini, itu tuh materi NumPy itu sebenarnya ada banyak lagi dia penerapannya. Nggak cuman buat data data array doang. Kita bakal lanjut ke bagian berikutnya. Nah, bentar. Kita jabarin lagi. Nah, wait. Oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua, kita bakal masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya materi apa? Materi berikut adalah materi untuk membagi bagian dari array, bagian dari data yang kita punya, atau slicing istilahnya. Kalau kita mau slicing array, kita tinggal buatin aja di sini. Panggil aja langsung, bentar, ini kita tutup dulu printnya. Kita bakal mainan di slicing array. Di bawahnya ntar. Eh, Slicing data. Ini nompi. Slicing data kita bakal buatin di sini. Back, turun ke bawah. Up. Nah, tadi kita belajar cara outputin nilai datanya. Nah, sekarang eh, ini kita nggak usah pakai data besar dulu deh. Kita pakai data kecil aja dulu. Nah, kita buat data kecil dulu. Di sini aku punya array dua dimensi aja. Array dua dimensi aku di sini aku buatin data juga sama data dua deh. Data dua kita dengan variabel input array. Tek, tek. Nah, kita bakal buatin dia array dua dimensi. Satu, dua, tiga. Kurang enter. Ada empat, lima, enam. Kurang enter lagi. Wait. Dan ada 789. Nah, ini adalah data yang kita bakal mainkan di pemanggilan ini. Nah, kalau kita mau slicing data, kita bakal panggil, tadi aku jelasin kalau kita mau manggil nilai, tinggal panggil aja data 2 terus panggil indexingnya. Nah, sekarang aku bakal balikin bentukan aslinya, kalau indexing pemanggil data itu, gini. Jadi bentukan kalau kita manggil data adalah pertama, aku jabarin dulu di atas. Eh, ini adalah misalnya data 2. Kalau kita mau manggil, kita tinggal panggil pertama bagian awal adalah start yang mau kita panggil, terus adalah akhirnya, sama adalah step atau langkah-langkahnya. Sama kayak yang ada di looping pada Python. Biasanya kalau looping pada Python juga ada kan. For, i, in. Ada start awal, end akhir, sama berapa langkah dia longkah. Berapa kali dia ngelongkap. Atau berapa kali dia naik gitu. Kalau dia dua, dia naik dua ke tingkat, dan seterusnya. Kalau kita jabarin di sini, kita bakal panggil angka 3. Berarti kalau kita panggil angka 3, yang kita panggil adalah data pertama, yaitu data angka, eh bentar, kita buatin dulu satu. Kemudian kita bakal panggil data satu sampai data ke 3. Bentar, kita bakal panggil yang ini deh, 1, 2, 3. Kita bakal panggil dulu, bentar. Dia keluar 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau kayak gini berarti, misalkan kita bakal panggil dua bagian doang. 1, 2, 3 sama 4, 5, 6. 0 sampai 2 dia. Dan stepnya cukup satu aja. Nah, ini dua langkah keluar. Kenapa dia keluar dua langkah? Karena dia manggil dua di sini, 0 sampai 2. Dan di Python, di pemanggilan kayak gini, dia tuh memakai sistem yang, apa sih namanya? Aku lupa. Eksklusi. Eksklusi. Dia eksklusi berarti angka yang terakhir tuh nggak diambil atau nggak dimasukkan. Dari 0 sampai 2 cuma angka yang di tengah-tengah aja. Angka satu aja, satu kali dia naik. Atau dua kali dia naik. 0 sama 1. Angka duanya nggak diambil. Makanya Python tuh eksklusi. Nah, terus juga di Python, kita juga bisa hapus yang bagian belakang ini nggak perlu. Karena otomatis dia bakal naik satu. Tapi kalau kita nambahin dia 0 sampai 3 dengan jarak dia 2, dia bakal keluar yang 1, 2, 3 sama 7, 8, 9. Itu kita bisa mainin. Nah, tapi yang paling random, yang paling basic, yang bisa ditambahin kalau cuma satu adalah startnya doang. Startnya doang berarti dia cuma satu baris doang kita panggil. Kita panggil satu, dia manggil angka 4, 5, 6.
Kita panggil 2, dia manggil angka 7, 8, 9. Itu buat pemanggilan kita kalau make atau slicing di arraynya. Nah, terus kalau kita mau balikin array gimana? Kalau kita mau manggil secara terbalik di sini, kita buat dulu kalau mau dipanggil terbalik, kita panggil aja pakai ini. Pertama startnya ditutup, end ditutup, dan stepnya baru dimulai dia. Min satu. Jadi kalau kita manggil min satu, dia manggil dari belakang. Ini cara kita membalik sebuah array. Nah, kalau kita manggil min satu, dia berarti manggil dari indeks yang paling belakang. Jadi ini dianggap sebagai min satu, ini dianggap sebagai min dua, ini dianggap sebagai min tiga. Atau secara positifnya, ini adalah satu, nol, ini adalah satu, ini adalah dua, gitu. Ini cara manggilnya. Kalau dia min satu dari belakang, dua, satu, apa? Kalau dia minus dari belakang, kalau dia positif dari depan. Itu cara kita memanggil array secara terbalik. Nah, dari sini kita bisa main Python ini kayak gini. Oke. Nah, sekarang cara lain dari penggunaan kita adalah pertama kita startnya kita tutup, kita kasih dia batasan kita yang mau kita panggil. Misalnya kita bakal panggil array dari 0 sampai 2. Nah, ini juga bisa dia. Keluar bagian ini doang, bagian row sama row 1 sama row 2. Ini cara manggil row-nya ya. Cara panggil row. Cara panggil row, di mana row ini adalah baris, kita bakal panggil baris 147 sama 1258. Caranya gini. Nah, kalau kita balik, kita juga bisa panggil 0 sampai 2 dan juga tanda titik koma. Nah, ini bakal kebalik dia, pemanggilan kolomnya. Yang kedua dia panggil kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cara pemanggilan kolom dari NumPy. Nah, jadi ini adalah penerapan kita kalau kita mau manggil kolom atau row secara spesifik. Kita panggil yang kedua, kita balik lagi yang tadi up, 0 sampai 2. Nah, oke, jadi itu adalah materi yang kedua, yaitu slicing array pada Matplotlib. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi yang ketiga atau materi yang tengah-tengah, belum belum akhir, masih pertengahan di NumPy. Di NumPy ada juga materi yang namanya perhitungan skalar. Kita bakal main perhitungan skalar sekarang. Perhitungan skalar kita, skalar itu berarti sama kayak tadi yang kita bahas di awal. Dia kalau kita di array biasa, di Python biasa tanpa library NumPy, dia itu bakal jadi duplikat. Kalau di Python yang ini, dia bakal jadi perhitungan matematisnya atau versi perkalian dotnya atau perhitungan dot. Jadi kita bakal buatin bentuk datanya, data 3 kita buatin data 3 kita setting dia dengan NP-array juga sama NP-array. Di kita punya arraynya adalah pertama kita basic dulu ya. 1, 2, 3 aja. Kita bakal enter ke bawah. Kita buatin di sini adalah kita print nilai dari data 3 yang kita punya, kita bakal plus 1. Nanti kita bakal keluarin dia keluar semua. Bentar. Ini tutup kan? Bentar. Wait. Oh, salah salah. Data 3. Nah, data 3 plus 1. Nah, ini keluar 2, 3, 4. Nah, ini di di Python kalau kita mau operasiin langsung dia juga bisa. Semuanya dioperasiin edge 2, 3. Ini ditambah kurang juga bisa, dikali juga bisa, dikali 3 ya. Biar angka berubah, dibagi 4 juga bisa. Nah, aku lupa bagi itu gini ya. Oke, bagi dan juga dipangkatin juga bisa. Pangkat di sini pakai tanda bintang 2 kali. Pangkat 5 misalkan. Kita coba jalanin kodenya, dia langsung keluar. 2, 3, 4. Yang pertama, semin 1, 0 sama 1. Yang kedua, dan juga 3, 6, 9 yang ketiga. Dan juga 0,25, 0,5 sama 0,75. Yang keempat, dan juga terakhir adalah 1, 3, 2 sama 2, 4, 3. Nah, itu yang ini. Nah, berikutnya, di NumPy juga, kita juga bisa mencari akar. Akar-akar atau akar perhitungan adalah pakai yang namanya SQRT, square root. Square root kita pasang dia misalnya gini. Kalau kita mau manggil square root, beda lagi dia pemanggilannya. Ini kita hapus, ini kita hapus, kita pasang di dalam sini ya. Kita bakal panggil data 3 di dalam sini. Nah, maka kita langsung ngeluarin isi dari, bentar. Bentar. Ini bentar, aku kayaknya salah. Oke, bentar, aku close dulu deh. Wait, wait, wait. Oke, tutup yang ini. Wait, 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 wait.
Oh, aku lupa np.security. np.security. Nah, oke. Nah ini, dia keluar akar-akarnya. Langsung. Dan dia keluar akarnya, semua angka yang ada di akar dia bakal keluar. Dan juga di NumPy juga, kita bisa langsung ngeluarin nilai pi pada lingkaran. Di NumPy kita bakal bisa ngeluarin np.pi, pi di sini pi yang lingkaran ya. Nah, dia keluar angka lingkaran yang sebanyak berapa nih? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 angka di belakang koma. 3, 14, 15, 92, dan seterusnya. Nah, ini bisa juga buat ngeluarin pi pada bilangan. Nah, soalnya tuh di operasi yang ini juga kita bakal bahas operasi yang lebih matematis lebih kompleks. Dari ini ada konsin konstan juga dan di sini kita bakal coba buatin pembulatan. Pembulatan di sini dia juga bisa pakai dia round ya. Round dari kita datanya kita ubah jadi 1,01, 2,22 dan 3,98. NP dot round dengan nilai data 3. Dia bakal dibulatin datanya. Nah, 1, 2, 4. Kenapa dia round ke 4? Karena dia di atas 5. Dia pakai pembuatan yang asli. Kalau kita pakai floor sama ceiling juga bisa. Aku kalau nggak salah bisa ya. Floor sama ceiling. Aku setahu aku bisa. Oh, bisa dia. Di floor dia balik ke 3, di ceiling dia balik ke 4. Nah, ini adalah penerapan dari matematis yang lebih kompleks atau perhitungan vektor pada NumPy atau pada Python. Nah, itu adalah langkah sederhana bagian sederhana dari NumPy. Contohnya dari NumPy ya. Jadi kita tadi ada belajar, yang pertama kita belajar import data pakai data array biasa, terus juga kita belajar data juga array dimensi, dan juga kita belajar tentang men-slicing data pada array, dan juga kita belajar tentang operasi matematis lebih kompleks dengan array. Nah, sejauh ini dari teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Cepat juga kita belajar ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini aku bakal masuk ke materi berikutnya. Berikutnya, kita bakal bahas yang namanya broadcast. Broadcast itu apa? Broadcast itu aku jelasin dulu. Sederhananya, kalau misalkan kita punya array dua dimensi ini misalkan, yaitu array 3 kali 3. Bentar. Misal kita buat punya sebuah balok ya. Balok dengan ukuran, anggap ini balok ya. Tuh, dua, tiga. Satu, satu. Ini ke belakangnya juga sama. Anggap aja ini belakangnya sama, 3 kali 3. Dan juga ditambah sama balok kedua. Kita penyembahan array sekarang. Di array kedua, kita bakal nyembahin sama array yang 1 kali 3 aja. Dan ini nyebar ke belakang sama, 1 kali 3. Nah, ini 3 kali 3, ini 1 kali 3. Nah, pada awalnya, si nilai Python ini, dia nggak bisa ngebaca data ini dengan benar. Atau hasilnya bakal jadi error. Nah, tapi di sini NumPy bakal menyelesaikan semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara 3 baris ini bakal ditambahin ke semua bagian. Sini satu, ke sini juga, dan ke sini juga. Ini adalah bagian dari broadcasting. Di mana kita bakal membuat data kita, kemencet. Kita bakal membuat data kita agar lebih bisa masuk ke data lainnya. Nah, untuk bagian ini, kita perlu yang namanya dua array. Array satu, kita ganti nama ya, jadi array aja. Array satu dan juga array 2. Array satu kita definisikan dengan nilai ini. NP to array. Di mana dia kita bakal pasang dia dengan nilai eh ini aja ya. Kita anggap dia pakai nilai dua dimensi. Kita 3 kali 3 aja ya, sama kayak tadi. 1, 2, 3. Dan juga pasangannya kita pasang dia 4, 5, 6. Dan juga pasangannya dia eh 7, salah, 7, 8, 9. Ini yang pertama. Array kedua, kita bakal pasang dia dengan ukuran 1 kali 3 aja. Di mana 1 kali 3 berarti di sini np.array. Hmm, bentar. Kita jangan dulu gede-gede deh. Kita yang gede-gede dulu. Kita dari yang kecil dulu aja. Kita mulai dari yang kecil aja dulu. Yang 1 kali 4. 1 kali 4 sama 4 kali 1. Kita kali. 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kita pasang dia datanya 1, data 2, data 3, data 4. Nah, pada awalnya, pada basicnya, ini tuh bakal jadi tabel kayak gini. Up 1, 2, H 3, 4. Dan terakhir ada
5. Gini, bentuk aslinya gini dia. Nah, sekarang sebelum kita pelajari bentuknya gimana, kita ketahui dulu bentuk berapa kali berapa di sini. Caranya adalah tinggal print data kita, array satu misalkan, kita cari dia pakai shape. Shape-nya berapa? Nah, habis itu kita print lagi, array 2 kita cari shape-nya. Nanti kita bakal dapat nilai shape-nya adalah 4 kali satu dengan 1 kali 4. Nah, kemudian kalau kita udah bisa nemuin shape-nya ini, kita bakal coba hitung dia di masukin nilainya atau print dengan array satu dikali sama array 2. Nah, tujuannya dia bakal bisa nih, bakal masuk dia. Walaupun di 1, 2, 3, 4, dia bakal nyebar. 1, 2, 3, 4 yang bawah, dia bakal nyebar ke semua bilangan. Ini tambah 2 jadi, bentar. Hmm, oh, ini satu tambah satu, 2 tambah 2, dan 3 tambah 2, dan 4 tambah 2 pada bagian yang tengah, yang 2, 4, 6, 8. Bagian berikutnya, dia nambah nyebar. Atas, tengah, samping, dan seterusnya. Dia bakal nyebar terus penambahannya. Ini bentuk dari broadcasting pada Python, kalau kita makin NumPy. Nah, itu adalah penerapannya ya. Nah, dan juga broadcast-nya punya syarat. Syaratnya adalah, kita pelajari dulu ini. Kita bakal buat contoh kedua, baris kedua. 5, 6, 7, 8. Di sini, dia bakal error. Kenapa dia bakal error? Karena dia bentuk arraynya berbeda. Dan syarat dari broadcasting adalah bentuk arraynya. Dia harus memiliki, nah kita coba ganti yang kedua. 1, 2, 2, 3, hilang. 2, 3, 3, 4, dan juga 4, 5. Kalau kayak gini dia bakal error juga. Jadi indikator buat bikin dia nggak error tuh apa? Indikator buat nggak error adalah pertama, kita harus bikin ke basic awal. 4 kali satu sama 1 kali 4. Yang dimana dia setiap bagian itu pasti ada angka satunya. Ada satu satu bagian yang satu. Nah, kalau satu dia bisa mudah buat ditambahin. Tapi kalau dia nggak satu, kayak 2, 3, dan seterusnya, dia bakal error. Nggak bakal bisa dioperasiin datanya. Nah, makanya kalau kita mau bikin datanya ini, contoh lainnya adalah selain dari 41, kita juga bisa bikin 44. Kita balikin ke titik awal lagi yang ini. Nah, ini kan 24 nih. Kita pasang sekalian di 4. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan ini ganti koma. Nah, ini. Nah, ini baru bisa dia. Jadi dia bisa kalau angkanya sama, ada angka yang sama, dan juga dia angka satu. Kalau dia angka 2 atau 3, dia nggak bakal bisa di broadcasting. Ini adalah syarat dari broadcast pada si Python. Nah, ini datanya ya. Dikali ini sama ini, nyebar, dan seterusnya. Oke, ini bagian ketiga kita. Bagian satu, dua, tiga, empat. Oh, bagian keempat kita. Di permainan Python. Python Numpy. Jadi sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, aku hapus dulu ini ya. Bentar, aku hapus dulu. Clear. Next kita buat lagi. Oke. Sekarang kita bakal buat atau kita bakal main yang namanya memfiltrasi data. Aku kasih judul dulu. Aku matiin dulu ini. Matiin dulu ini. Nah, ini aku kasih judul dulu. Judulnya adalah apa tadi? Hmm, Apa tadi judulnya? Aku lupa. Apa tadi? Oh, broadcasting. Broadcasting. Nah, oke. Nah, berikutnya kita bakal coba bahas yang namanya filtering data atau memfiltrasi data. Kita masih pakai kita pakai data baru deh. Kita pakai data baru, misalkan aku punya ukuran umur, usia, biar mudah. Usia. Kita pasang dia pakai embedded array kayak biasa. Ya, usia kita di sini kita bakal buatin 2 dimensi aja bentuknya. Kayak kita buatin usianya random aja ya. Pertama kita ambil dari angka umurku sekarang 18, terus ada 20, ada 16, ada 21, ada 14, ada 17, ada 23, ada ini tutup satu. Ada 7 data. Setelah kita punya 7 data di sini, aku bakal buatin yang kedua.
Data kedua, kita juga punya nilai lain yang dimana aku ambil dari nilai 31, terus ada nilai 13, ada nilai 25, ada nilai 19, ada nilai 37, ada 41, dan juga ada nilai 5, 6, 8, 67, 67. Nah, ini contoh data usia kita. Kita bakal tutup satu, dua. Nah, di sini aku bakal buatin sebuah bagian. Kalau di codingan biasa itu adalah if else. Di sini kita buatin gini. Kita buatin usia. Kategori pertama, kategori anak-anak. Anak-anak, anak-anak. Dia kita setting dia dari usia dan kita cari yang usianya di bawah dari 17 tahun. Nah, kita bakal print yang bagian anak-anak. Nah, ini cara bagian awal untuk mendefinisikan usia. Nah, keluar dia 13, 16, sama 14. Anak-anak keluar. Habis anak-anak keluar, kita buatin yang remaja, yang under 20. Sama dengan usia dia, pertama, dia itu berusia di atas sama dengan 17 tahun, dan juga kita buatin juga di sini operator dan N usia lebih kecil daripada 21, misalkan. Ini kita tulis juga remaja, print remaja. Oke, keluar dia, bentar. Eh, mau pakai tanda dan ya? Dan, usia lebih kecil sama dengan. Bentar. Oh, aku lupa pakai kurung dia. Kurung, ini juga pakai kurung. Jadi kalau kita mau buat dua data, kita perlu pakai kurung. Nah, kalau dia yang remaja adalah 18, 20, 21, 17, sama 19. Kita keluarin lagi dewasa. Dewasa adalah ketika usia dia, kita buatin kayak tadi aja. Usia dia di atas daripada 22 sampai mendekati 40. Misalkan, eh lebih kecil sama dengan 40. Nah, kita bakal print dewasa. Nah, kita bakal running dia. Dewasanya, bentar. Kita lupa kurungnya, tutup. Ini kurungnya buka lagi. Ini bagian dewasa. Terakhir adalah bagian orang tua. Orang tua umurnya adalah usia dia di atas dari 40 tahun. Usia di atas dari 40. Nah, kita print orang tua. Nah, ini adalah bagian kita menentukan atau filtrasi data dari NumPy. Nah, di mana di sini kita pakai mirip penggunaannya mirip kayak if else, cuman dia lebih sederhana aja. Dia langsung kayak gini. Remaja sama dengan usia yang dari sini. Ini ada usia pertama yaitu under 17, di atas 17 sampai dia 21, dan dewasa dia di atas 22 sampai 40, dan dia orang tua adalah 40 ke atas. Nah, ini adalah cara kita membuat filter data pada NumPy. Oke. Jadi sejauh ini kita udah belajar banyak. Pertama, kita belajar tentang array. Kedua, kita belajar tentang array dimensi 2 dan dimensi 3. Ketiga, kita belajar tentang slicing data in NumPy. Dan terakhir, keempat, kita belajar tentang tadi yang perhitungan matematis, atau aku kasih judul dulu sini. eh dan terakhir, kita juga belajar broadcasting data array. Dan yang barusan kita belajar tentang yang namanya filtering data. Oke. Jadi sejauh ini kira-kira apakah ada yang mau tanya dulu dari teman-teman? Oke, contoh lain dari ini, aku bakal bahas yang lain. Nah, di sini aku tadi udah buatin yang ini ya. Sekarang aku buatin dari materi yang sama, aku tambahin lagi di sini. Sekarang aku bakal buatin ketika kita ngeluarin semua data, tapi kita ganti yang tidak sesuai. Atau kita hanya, misalnya nih, dari data yang sama, kita bakal ngeluarin bagian anak-anak aja. Anak-anak. Dan sisanya kita kasih angka 0, karena dia bukan anak-anak. Kita buatin dia kayak gini. Kita buatin dia anak-anak, anak-anak. Setting dia di np.where. Where ini buat mencari di mana ketika usia dia di atas dari di bawah dari 17, dan dia
manggil bentar. Dia tuh manggil usia, umur, usia, dan juga terakhir dia semuanya diganti sama nol dia, yang bukan dari 17 atau yang di atas 17 deh. Yang di atas 17, oh, aku kebalik, yang di atas 17 dia bakal jadi nol. Aku udah ngeprint. Lupa. Print anak-anak, anak-anak. Nah, ini cara kita ngeprintnya. Nah, dia keluar. Kebalik-kebalik. Yang anak-anak yang kita keluarin adalah yang sini. Nah, yang bukan anak-anak, dia bakal jadi nol. Dan kita ganti jadi dewasa sekarang. Dewasa, jangan dewasa. Remaja, ini kita ganti jadi remaja. Nah, remaja adalah usia di antara. Yang ini kita copy aja. Balik. Yang ini. Yang ini kita copy aja. Dan kita pindahin ke data yang tadi. Oke. Nah, kita jalanin lagi. Nah, semuanya jadi angka dewasa kecuali angka yang bukan anak-anak, bukan dewasa. Bukan dewasa. Yaitu anak-anak, orang tua, dan remaja. Bukan remaja, yaitu dewasa, anak-anak, dan orang tua. Nah, ini adalah datanya. Yang remaja ada 4 orang, ada 5 orang. Yang pertama umur 18, umur 20, umur 21, 17, dan 19. Nah, sisanya diganti jadi nol. Oke, itu yang bagian memfiltrasi data pada array. Nah, sekarang kita bakal coba bikin si Python ini ngeluarin angka-angka random tanpa import random. Ini kita closein dulu. Oh, nggak usah deh, kita ini aja yang ini. Nah, misalkan kita bakal buatin di sini, caranya adalah pertama, aku buatin dulu di sini RNG untuk membuat data random. Kita setting dia np dot random default, dan dia kita kasih dia RNG. Nah, tutup. Dari sini kita buatin juga, kita bakal ngeprint nilainya, yaitu RNG kita. Kita setting dia dari nilai integer, dan kita pasang dia dari rentang. Pertama, low-nya dulu. Low dia, kita setting dari angka 1. Dan dia, kita suruh buat mentok di angka 101. Nah, setelah itu kita bakal buatin dia, ini dulu deh. eh kita buatin dia dalam bentuk tunggal. Salah, salah. Bentar. Oh, belum. Terakhir kita buatin ukurannya. Ukurannya, size-nya. Kita buat dia bentuknya misalkan tunggal. Yaitu 1. Oh, bentar. Ini deh. Kita buat matriks aja. Matriks 3 kali 3. Oke, wait, wait, wait. Ini tutup, tutup. Oke, lupa kurung. Nah, keluar dia. Nah, ini kayak gini. Ini kalau kita jadi 1 juga bisa. Tadi harusnya. Nah, dia keluar angka random. Dia ngeluarin random 70, 64, 63, 10, dan seterusnya. Sampai dia mau berhenti. Sampai dia ngeluarin semua angka. Nah, jadi ini kalau kita mau buatin random angka pakai NumPy. Ini kalau kita nggak pakai ini ya, kita nggak pakai import random, kita pakai NumPy kayak gini. RNG sama dengan nvrandom default RNG. Kalau yang dari tahun lalu dia pakai ini dia. Monte Carlo tuh dia pakai random juga, tapi pakai import random. Dan dia randomnya buat mengukur metadata yang lewat. Nah, oke, kita kelar belajar NumPy semuanya. Jadi NumPy udah kita pelajari semua dari input data, filtering, terus eh, slicing, dan lain sebagainya. Oke, selesai bagian NumPy. Kira-kira gimana? Ada mau tanya dulu nggak, teman-teman? Abis ini kita bakal masuk ke materi Matplotlib. Matplotlib apa? Pandas, Pandas. eh Gimana? Kalau aman kasih jempol aja, guys. Kita bakal masuk ke Pandas. Oke, aman. Eh, Kalau aman, kita bakal masuk ke materi Pandas. Aku kasih teks dulu aja. Sebelum ini kita transit eh pindah ke Pandas. Oke, di Pandas, aku bakal buatin dulu. Jadi Pandas ini apa? Pandas itu adalah di bagian cara kita membuat codingan atau membuat di Python yang kita tuh ngebuat data dalam bentuk tabel atau Excel. Atau dia tuh bisa juga kayak bentuk CSV dan lain sebagainya. Dia bentuk data tabel gitu. Dan kita bakal coba ambil dataset dari Kaggle.
Kita bakal gabungin Pandas sama Kaggle. Salah. Wait, aku minum dulu. Oke, jadi secara sederhananya tadi aku bilang Pandas tuh dia lebih ke arah mainin data. Dan bedanya sama si Numpy apa? Kalau Numpy tadi dia mainannya data array, kalau si Pandas dia mainnya data daftar atau data kayak tabel Excel. Kayak misal kita punya Excel, dia mainnya kayak gini dia. Bentar ini salah kebanyakan. Nah, ini ke N aja, Ctrl N. Nah, dia bakal main data kayak gini, ada tabelnya. Nah, itu di Pandas. Bentar. Nah, ini dia. Kayak di Excel gini, dia adalah Pandas. Nah, kita bakal buatin sini. Pandas punya dua jenis bagian. Bagian pertama, dia adalah berupa series. Bentar. Aku jelasin di sini aja. Pandas punya dua bagian. Itu adalah series dan juga data frame. Bedanya apa? Kita bakal bahas keduanya di hari ini. Nah, pertama, kita mainan dulu dari bagian series. Jadi di sini, eh series itu dia lebih kayak satu bagian data. Jadi series itu adalah, misalkan nih, di Excel. Kita Excel ini adalah ada indexing sebelah kiri yang aku warna hijauin. Dan ada juga isinya, yaitu yang A ini. Dan kalau series, dia isi berupa satu baris doang. Satu label doang. Jadi kayak satu halaman doang gitu di bagian ini. Nah, kalau tadi di Nupi kita makainya array, di sini kita pakai series. Kita mainin sini import, Pandas, SPD. Aku pakai environment online atau IDE online. Tapi kalau kalian punya IDE offline kayak VS Code or PyCharm itu better ya. Ini aku PyCharm juga bisa. Tapi install dulu di mainnya. Kalau cara install adalah kalian buka dulu VNV-nya. Terus kalian coba pip install Pandas atau install NumPy atau install yang lain. Pokoknya ada di Google buat installing kalau mau bikin yang versi offline nih. Nah, aku pakai ini karena biar lebih gampang pembagiinnya, pakai link Google Colab. Oke, lanjut. Kita bakal buatin datanya. Pertama, kita bakal mainin karena dia tadi kan numpy ya, sekarang data. Pandas data. Aku pakai data juga tapi pakai P depannya. Kita setting dia dari angka gini. 100, 200, 300. Kita buat ratusan. Dari sini aku bakal buatin ini belum masuk ke Pandas ya, masih dalam bentuk array biasa, data biasa, list biasa. Nah, di sini kalau kita ubah dia ke bentuk series, caranya tinggal buatin aja series sama dengan pd.series dengan nilai pdata. Dan kita bakal buatin dia print seriesnya. Yang kita print adalah seriesnya. Series. Nanti kalau kita buatin dia keluar adalah kayak gini. Yang keluar adalah bentuk sama indexingnya. Sama persis kayak di Excel. Di Excel, kita bisa lihat, mana tadi Excelnya. Nah, di Excel ini, mana Excelnya? Yang kosong, kosong ini, kita bisa ngeluarin, dia bisa ngeliat dia ada indexing urutan di sebelah kiri, sama bagian isi, satu baris doang di kanan. Nah, kalau kita ganti dia jadi pdata, dia tunggal doang, gak ada apa-apa. Kita ubah ke dia series. Series dia berubah jadi bertingkat atau dia lebih kayak matrix. Matrix 1 kali 3. Nah, tapi di sini ada yang unik. Yang unik di sini adalah ada yang namanya dtype atau data type. Data type dia langsung teridentifikasi langsung. Ada INT 64. Kalau kita kasih dia angka 0,5, 0,3, 1, 3, 0,9 berubah jadi float dia. Oke. Kalau kita hapus satu aja, dia tetap jadi float. Kalau kita hapus dua aja, tetap jadi float. Jadi basically-nya dia INT. Tapi kalau ada satu yang float, dia bakal ngubah ke semua data. Ini adalah sifat dari series pada Pandas. Kita coba ganti dia jadi yang namanya objek atau jadi string. Kita buatin dia misalkan adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita buat kayak gini, dia keluar objek. Jadi kalau string dia objek, kalau dia bilangan bulat dia int 64, kalau dia desimal dia float 64. Oke, itu adalah cara kita mendefinisikan series pada Pandas. Nah, di sini kita bisa lihat ada indexingnya, ada 0, 1, 2. Biar lebih bagus, kita nggak ngeliat 0, 1, 2.
Kita ganti, kita ganti ini jadi misalkan nama orang. Siapa ya? eh Guy sama Bowo. Nah, gini. Nah, ini adalah contoh kita. Kita bakal ganti 012 ini biar jadi nama atau penulisan yang lebih baik daripada 012. Kita ubah dia pakai apa? Pakai di sini, di bagian data. Kita kasih dia keterangan indeks. Kita pasang dia dari nilai ini. Pertama kita kasih dia apa? Kita kasih dia keterangan awal. Yaitu kita mau ganti nama 0 jadi apa? 0 kita ganti jadi orang satu. Terus kita ganti. Yang kedua adalah satu. Satu kita ganti jadi apa? Satu kita ganti jadi orang dua. Dan kedua terakhir kita ganti orang ketiga yaitu Wowo kita ganti jadi orang ketiga. Nah, kalau kita jabarin dia, jalanin lagi maksudnya. Dia bakal berjalan kayak wait lemot. Wait. Lemot amat bentar-bentar. Nah, kelar dia orang satu, orang dua, orang tiga. Jadi kita ngubah indexing dari pinggirnya. Nah, itu adalah kita mengubah indexing dari bagian pinggirnya. Nah, sekarang kita bakal panggil dia per bagian khusus gitu. Caranya adalah kita manggil location. Misalnya kita panggil location dari orang kedua. Orang kedua siapa? Kita nggak tahu. Orang kedua keluar Pigai. Orang ketiga kita ganti. Siapa? Orang ketiga Wowo. Orang ke satu kita lihat. Orang ke satu adalah Bahlil gitu. Jadi ini adalah cara kita mendefinisikan atau memanggil per bagian khusus locationnya. Oke. Nah, gitu. Terus juga di Pandas di data ini dia juga bisa diganti datanya. Bisa kita ganti orang pertama dari Bahlil jadi kita ganti. Kita buatnya gini. Kita ganti orangnya dari tadinya ini adalah kita panggilin aja. Wait, series dari datanya kita ganti ya. Series dot location dulu, dot location. Location apa yang kita mau ganti? Location dari orang orang ke satu misalkan. Orang ke satu kita ganti jadi siapa ya? Erick Thohir. Nah gagal timnas ya. Nah kita panggil orang ke satu. Dia berubah langsung jadi Erick Thohir. Kalau kita panggil semua, dia bakal ganti dari Bahlil jadi Erick Thohir, Pigai sama Wowo. Nah, itu adalah cara kita mendefinisikan atau mengganti nilai pada si pandas ini. Jadi kita belajar di basic dulu ya. Nah, sekarang kita manggil location tapi nggak manggil nama, nggak manggil orang satu, orang dua. Kita manggil angka atau indexing pada arraynya. Caranya pakai i aja. Salah. Di sini, ini kata hapus lagi. Ini kita close. Nah, caranya kita panggil lagi. Series.ilog. Ilog apa yang kita mau? Ilog ke satu misalkan. Dia keluar pigai. Ilog ke nol dia keluar Erick Thohir Bahlil belum diubah Bahlil Erick kedua Ailo kedua dia keluar Bowo gitu. Ini adalah cara mendefinisikan kita mendefinisikan dari ininya. Oke, itu cara kita mainan dari eh Pandas di bagian awal. Nah, lanjut berikutnya kita bakal next ke bagian kedua. Setelah kita belajar input data kayak gini, kita bakal closing dia. Tet, tet, tet. Oke, ini kalau kamu ngajar cepet bilang aja ya. Ntar aku bakal ulang lagi. Bentar, aku lupa. Di sini tuh series tuh selain dari list, dia juga bisa bentuk dictionary, dictionary. Kita buat dictionary ya. Misalnya gini, eh kita buat dictionary pertama adalah hasil ujian misalkan. Hasil ujian. Kita setting dia ini. Yang namanya dictionary pada Python, dia punya namanya key, dia punya namanya value. Key di sini kita buatin sebagai harinya. Misalkan ujian hari satu atau ujian gini, ujian seorang siswa di materi-materi sekolahnya. Pertama, MTK. MTK dia misalkan dapat 90. Kemudian dia bakal buat yang kedua adalah AI Infor. Infor dia misalkan dapat 100. Kemudian ketiga adalah fisika. Fisika dia punya nilai 70. Nah, ini dictionary kita. Nah, dictionary kita ini kita ubah ke bentuk series dulu. Series kita ubah ke bentuk ini. pd.series dengan nilai isinya adalah hasil ujian.
nanti dia bakal punya nilai berupa print dari seriesnya yang ada. Kalau kita jalanin dia running, dia keluar MTK 90, Infor 100, Fisika 70. Jadi indeksnya langsung berubah dia. Kalau dictionary dia nggak perlu ada indeks 012 dan lain-lain, dia udah pasti ada nilainya. Udah pasti langsung keluar sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, sekarang kita bakal panggilnya panggil per location misalkan. Panggil per location juga sama dia bisa dipanggil. Yaitu misalkan location MTK kita cari nilainya. Dan dia bakal bisa keluar 90. Itu adalah pemanggilan pada Python ya, pada Pandas. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, aku tadi bilang di Pandas dia punya dua jenis. Ada yang namanya series, ada yang namanya data frame. Data frame ya, data frame. Ya, data frame. Data frame yang kedua. Oke, data frame ini kita boleh gini. Dia itu lebih ke arah tabel kalau data frame. Wait. Wah, oke aku pegel. Lanjut ya. Kita buatin di sini adalah PData 2. Kita pasang dia. Kita misalkan mau buatin animasi kartun. Pertama, wait. Pertama kita buatin dia gini. Nama dulu. Nama adalah nama totalnya. Bentar, kita enter ke bawah. Nah, gini. Nah, dari sini kita juga bisa buatin dia kayak dictionary dengan nilai satu satu nilai sebagai key-nya, tapi isinya banyak. Kita buatin namanya misalkan nama kartun. Ada siapa ya? Jangan deh. Nama bidang olim. Ada Infor, jangan deh. Ada kartun deh. Nama kartun misalkan, nama orang. Aku ambil dari orang yang join Zoom aja ya. Ada Daniel, terus kedua ada siapa lagi? Yusuf. Aku nggak ngambil semua, tiga orang aja. Ada Carlos. Nah, sini. Kemudian aku bakal panggil dataset yang namanya umur atau usia. Usianya, misalkan aku panggil usianya Daniel misalnya adalah 17. Age, eh, kemudian Yusuf usianya misalkan adalah 17 juga. Dan Carlos usianya adalah 16 misalkan. Nah, oh ini tutup dulu. Oh ininya tutup, usianya tutup. Nah, gini. Nah, ini kita tutup lagi datanya di akhir. Up. Nah, di sini cara kita ubah ke bentuk data frame-nya adalah dengan cara kita panggil aja di sini. Kita panggil satu variabel berupa singkatan dari data frame atau DF. Kita panggil berupa P, PD, dot. Kita panggil data frame. Ini ingat ya, posisinya F-nya gede sama D-nya gede. Dan kita panggil dia P data 2. Maka dia bakal berubah jadi data frame. Kita panggil di sini print DF-nya. Print DF yang keluar akan jadi full isinya. Nama Daniel, usia 17, 16, Yusuf Carlos. Jadi ini adalah hasil keluarannya kalau dia dibikin data frame. Dia kayak di Excel lebih mirip kayak Excel karena dia punya dua tabel langsung tanpa bikin dictionary tanpa bikin kayak dictionary tadi. Kalau dictionary kan dia satu-satu masukin ya. Kayak tadi MTK 90, Infor 100, Fisika 70. Kalau di data frame dia langsung jadi sebaris utuh. Nah, ini yang pertama ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau ganti indeksnya sama. Kita ubah aja indeksnya, kita ubah indeks dia berubah jadi apa? Indeks dia berubah jadi pertama adalah misalnya adalah bidang awalnya misalkan. Bidang awal dia bidang MTK. Jangan. Misalnya adalah orang satu. Oh, murid satu, murid dua, dan murid tiga. Nah, ini adalah cara kita mengubah si indeksnya. Nah, murid itu murid tiga. Nah, ini adalah cara kita manggil bagian ininya. Sekarang kita bakal coba panggil per bagian-bagian aja. Kita panggil per bagian, ini kita closing. Lupa. Nggak bisa di ini, ding. Oke, nggak bisa. Ini aja. Nah, kita panggil per bagian-bagian. Kita bakal print, sini adalah df dot locationnya. Kita panggil locationnya khusus buat murid satu misalkan. Nah, maka bentuk dia keluar adalah kayak gini. Nama Daniel, usia 17, dan namanya adalah nama variabel kita adalah murid satu
Dan dia karena dia string, data type-nya adalah objek. Jadi objek ini adalah data type dari si df log ini. Oke, ini kita manggil per location ya. Kita udah belajar per location, sekarang kita belajar location index. Indexing kedua, yang keluar adalah Carlos, umur 16, murid ketiga. Indexing ke satu, yang keluar adalah Yusuf, dengan nilai segini. Nah, ini adalah bagian yang ini sekarang. Jadi ini adalah cara kita membuatin data di sininya. Sekarang, kalau kita misalnya mau nambahin kolom gimana? Kalau kita mau nambahin kolom di sini, kita nambahin kolom apa nih sekarang? Kita nambahin kolom bidang bidang studi, misalkan. Tambahin kolom bidang studi ini kita close dulu. Nah, bikin bidang studi adalah kita buatin di sini. Kita buatin nama key yang mau kita masukin. Yang mau kita masukin adalah bidangnya, misalkan. Pertama, pertama bidang dia itu adalah sebagai contoh, misalkan AI. Kedua, misalkan, jangan AI dulu. Kita belum ketemu AI. Awalnya kita belum ketemu AI nih. Misalkan kita mulai dari informatika. Kedua, misalkan Yusuf ikut matematika. Dan juga terakhir kalau ikut fisika, misalkan astronomi atau astronomi deh, astronomi. Nah, ini. Ini juga bisa kita masukin ke sini. Ini kalau kita memanggil kolom baru atau nama kolom baru. Kita tinggal print aja print df-nya. Coba running dia. Dan keluar nama Kak Daniel usia 17 bidang informatika, nama Yusuf usia 17 bidang matematika, nama Karos usia 16 bidang astronomi. Nah, ini adalah bagian yang ini. Nah, kalau kita nambahin row gimana? Sekarang tadi kan kita nambahin kolom ya. Bentar, aku ending dulu. Tambah kolom. Sekarang kita tambah kolom. Tambah row. Tambah row. Caranya gimana? Cara tambah row itu caranya adalah pertama, data kita yang kita punya, kita panggil lagi pakai beda. Data yang kita panggil df ya. Kalau yang row ini kita perlu buat lagi yang baru. Dengan apa? Dengan new row. New row. New row kita simpan nilai apa? Kita simpan juga nilai dari pd dot. Kita buatin dalam bentuk data frame. Data frame-nya adalah gini. Kita buatin kan, kita tadi punya nama usia bidang. Nah, sekarang kita buatin juga sama. Kita mau nambahin eh Hilmi misalkan. Nama harus sama ya sama di atas ini ya. Harus sama kayak di atas. Dan juga strip Hilmi. Nah, yang kedua adalah usia. Usia U-nya kecil. Ini kita strip dengan usianya kita pasang dia di 16 juga. Misalkan, contohnya ini ya. Dan misalkan aku pasang dia bidangnya. Nah, langsung kebuka dia. Bidangnya, kita setting dia di, aduh, kepencet. Di informatika. Nah, oke, ini aja. Dan, oh ya, udah, oke. Kita tambahin aja langsung. Bentar. Oh, aku belum manggil. Bentar, ini ada yang kelewat. Sini aku lupa. Ini pakai kurung dulu, kurung kotak. Dan juga setelah kurung kotak, kita perlu kasih dia kurung perawal. Nah, dari sini kita coba jalanin dulu. Ini kita belum masukin yang baru ya, belum masukin yang baru. Ini baru dari masukin yang kolom doang. Bagian row-nya kalau kita masukin ke dalam sini, kita perlu yang namanya concat. Df sama dengan pd.concat dengan nilai apa yang kita masukin. Yang kita masukin adalah di sini ada nilai df kita dimasukin dengan data baru. Jadi data lama dikasih data baru, concat namanya. Data baru adalah new row. Nah, new row. Kita masukin dia jalanin nambah satu, yaitu Hilmi. Nah, kita kasih indexing juga jangan lupa. Indexingnya jangan lupa tadi tuh indexing gimana? Indeksnya itu kita kasih indeksnya dari sini. Keluar dari sini, kedua, indeks. Nah, kita pasang dia sama dengan apa tadi? Murid 4. Jalanin lagi, keluar dia murid 4. Ini cara kita mendefinisikan atau membuat data baru dari row sama kolom pada yang namanya pandas. Sekarang kita bakal ngapain ya? Sekarang kita bakal coba buatin data baru. Kita bakal coba, ini kita udah kelar nih. Kita udah kelar mainan data awal. Kita udah kelar ngerakit data, sekarang kita bakal pakai data yang udah ada dari Kaggle. Kita bakal cari dataset sederhana, dataset CSV aja. Ini transaksi otomatis, jelek banget.
Nah, dataset CSV. Aku bakal buatin di sini datasetnya itu tentang apa ya yang bagus. Bentar, ada 11.000. Yang kedua apa aja yang bagus? Hmm, One Piece jangan. Kita pasang dia yang ada angka yang ada hurufnya. Bentar. Hmm, Jangan image. Kita belum masuk ke image. Oke, kita belum ini deh. Football FIFA World Cup. Dia ada datanya kalau nggak salah. Dia itu ada. Bentar, mana tadi? Ini masih loading datanya. Jadi di sini kita bakal coba import data dari Kaggle dan data dia tuh ada segini. Kita nggak tahu isinya gimana ya. Eh, Fund Ranking CSV. Oke, ini udah kita udah punya. Aku udah punya duluan sebenarnya datanya. Dan itu data kayak gini dia. Nah, dia berupa kayak gini. Nama negara, tim code-nya, asosiasinya, sama rankingnya. Dan dia berapa banyak poin yang dia punya. Kita bakal pakai data itu. Nah, kalau mau importing data dari Kaggle, tinggal kita buat aja di sini. Buka bagian kiri, ini import langsung. Tadi yang aku download, bentar. Nah, gini misalkan. Aku bakal ambil yang ini. Oke, nah. Salah. Salah pencet aku. Bentar, bentar, bentar. Oke, aku udah punya FIFA ranking ini. Nah, karena udah punya FIFA ranking ini, kita lihat dulu sini bentuknya gini dia, data tabelnya. Nah, sekarang kita bakal coba inputin dia ke Pandasnya. Ini yang tadi kita closing dulu. Kita bakal buatin yang baru di sini. Caranya adalah kita buatin aja pakai gini. Df, karena dia datanya bentuk tabel, masuk ke data frame dia. Sama dengan pd dot read underscore csv. Nah, di sini apa ini? Kita panggil nama variabelnya. Kita ganti aja nama filenya. Jadi ranking FIFA. Ranking FIFA.csv. Baraning dia. Nah, dia bisa dijalanin. Berarti bisa lanjut. Ads ini masuk ke importing data. Hub. Nah, setelah kita buatin df.pdread-nya, ini kita close aja. Kita buat yang baru. Aku bakal coba jalan di sini adalah print df-nya. Print df. Nah, kalau kita print dia, dia bakal keluar di bawah dalam bentuk kayak gini. Cuma 1 sampai 5 doang. 1 sampai 5 di awal sama 1 sampai 5 di akhir. Kalau misalkan kita mau buatin dia lengkap 1 sampai 5 sampai akhir tanpa ada spasi titik-titik kayak gini di tengah-tengah, caranya adalah kita buatin dia pakai ini dot to string. Oke, dia berubah jadi string biasa sampai dia ke bawah. Dari mulai apa nih paling atas Brazil, ini data lama ya. Sekarang udah ganti jadi Spanyol ya. Indonesia di posisi berapa ini? Indonesia di posisi bentar aku belum lihat Indonesia. Oh ini. Huh, 151 sebelum Sintayong datang. Oke, itu adalah contohnya. Kalau kita mau buatin dia, keluarin semua data. Nah, sekarang kita bakal coba ini. Bentar. Kita udah ngeluarin semua data nih. Kita udah ngeluarin semua data, berarti dia langsung ke pinggir nih yang tadi. Tadi kan dia enter ke bawah, dia ke kanan. Nah, full dia. Oke. Setelah kita mainan dari sini, sebenarnya data di Python ini bisa ngebaca semua data ya. Jadi kalau kita baca lagi yang ini, f sama dengan pd.read. Nah, dia bisa baca banyak data. Bisa clipboard, bisa CSV, bisa Excel, bisa Fitter, bisa FWF, bisa GBK, bisa HDF, bisa HTML, bisa JSON. Bisa banyak pokoknya, bisa baca banyak data. Pos. Nah,
Sekarang tugas kita adalah kita panggil ulang. Kita panggil dari awal aja. Nah ini, gini. Sekarang tugas kita adalah kita bakal panggil bagian dari data frame per bagian-bagian itu kita bakal select bagian-bagiannya. Kita nggak bakal ambil semua. Kita bakal select misalnya kita keluarin bagian nama tim doang. TF nama tim. Nah, maka yang keluar adalah nama tim yang ada dari satu sampai terakhir gitu. Jangan lupa kalau mau betul keluarin semua pakai yang namanya toString. Yup, nice. Keluar dia toString. Jadi kalau kita mau ngeluarin semua juga bisa ya. Kita mau ngeluarin semua bisa pakai ini. Nah, dan kalau misalnya kita mau ngeluarin banyak data, misal kita ngeluarin bagian tim, tim code sampai rank. Kita tinggal buatin aja. Kalau nggak tim, rank sama poin. Kita keluarin itu. Caranya adalah kita buatin di sini. Ads. Wait. Nah, ini kita closing aja biar nggak kebanyakan. Kita bakal buatin dia print banyak data kayak tim, poin sama rank. Print di sini pertama kita panggil df, kedua kita panggil kurung, ketiga karena kita masukin banyak data kita ubah ini. Pertama adalah kita keluarin nama timnya, terus kedua kita keluarin dia rankingnya, dan ketiga terakhir kita keluarin dia dari poinnya. Poin ada S-nya nggak? Points. Oke, points. Nah, dari sini kita tutup. Dan jangan lupa kita ubah ke toString. Nah, coba running dia. Bentar. Ada yang kelupaan di sini kurungnya lupa lebih banyak tutupnya. Nah, dia keluar dari ranking tim sama poinnya. Nah, ini cara kita membaca data dari CSV. Dan kita menseleksi data apa aja yang mau kita keluarin. Nah, tadi kita bakal panggil dia per kolom. Sekarang, kita bakal panggil dia per baris. Gini. Kalau manggil data per baris, misalkan, kita bakal panggil dia per baris. Kita tutup lagi. Per baris kita panggil berupa print df. Di sini kita panggil aja, bentar. Df karena di per baris pakai location dia. Location dia yang kita panggil adalah misalkan kita panggil dari Brazil. Nah, kita jalanin dia. Bentar. Eh, Wait, bentar aku lupa di sini apa yang kurang ya. Print udah, ini udah, kurung udah, harusnya bisa sih. Bentar. Df dot log Brazil. Wait, ini dia key error. Ini kita lihat dulu deh. Oh, bentar. Kok error ya? eh Dia keluarnya gini ya. Location Brazil, print df tim lang. Oke, kita close dulu deh yang ini. Kayak ngaruh. Nggak ngaruh deh. PDF log Brazil tuh nama timnya kan. Nggak keluar dia. Nggak keluar dia. Oke, makanya aku agak bingung juga kalau manggil perlu gimana. Cuman bentuknya mirip kayak tadi. Df.log. Terus kita masukin di isinya. Yaitu nama apa yang kita panggil. Ribet juga ya. Ntar. Resistant key disable. Key error key. Belgium. Key error juga. Oke, kita skip aja deh yang tadi. Kalau manggil per-nya kita skip aja. Kita sekarang coba panggil per indexing aja. Misalnya kita panggil indexing dia pakai ilog berarti ya. Indexing dia pakai ilog. Indeks ini kita panggil di indeks ke 0 sampai 11 misalkan. Nah, dia keluar data 0 sampai 11 data. Nah, karena dia tuh bentuknya kayak yang tadi aku bilang, dia tuh bentuknya eksekusi.
di mana angka terakhir nggak masuk ke dalam bagian akhir, bagian outputnya. Nah, yang masuk ke dia cuman bagian ini doang. Nah, ini adalah pemanggilan kita kalau pakai row ilog atau indexing log location. Aku nggak bisa juga, aku tadi nggak bisa manggil per bagian-bagian, aku agak lupa kayaknya harusnya. Nah, jadi itu adalah bagian dari pemanggilan pada ini. Nah, sekarang kita bakal coba ngecek, kita bakal coba mainkan di sini. Di sini, bentar. Hmm, kita bakal coba mainan gini deh. Kita bakal coba mainan random ya. Kita bakal coba mainan random adalah nama tim, nama tim. Nah, nama tim kita adalah input manual. Yang dimana di sini aku bakal buatin dia adalah masukkan nama tim. Kita main tebak-tebakan nih, apakah ada nama timnya atau tidak. Nah, cara ada kita buatin try di sini. Kita buatin kalau misalkan dia ketemu, kita bakal ngeprint sini df dot location dari si data yang kita masukin tadi atau nama tim tadi. Nah, kalau dia nggak ada atau kalau dia misalkan queue-nya error, kita bakal buatin dia di error. Kita bakal buatin dia ngeprint posisi akhirnya. Atau gini, tim tidak ditemukan. Nah, kita bakal coba mainin. Kita bakal masukin nama timnya. Misalkan kita panggil Brazil. Bentar. Bentar, ini harusnya bisa sih. Nama timnya input data tim. Ini kita running lagi ya. Kayaknya, oh, aku baru nge kayaknya dia datanya bukan berupa string deh. Maka dia error. Kita panggil BRA doang, nggak keluar. Oh iya, ya, kayaknya salah di datanya. Data dia bukan string kayaknya. Dan kita nggak bisa akses datanya. Oke, kita nggak usah pakai coba ini ya. Jadi itu cara kita mencoba kita mau nyari bagian mana. Jadi itu adalah pemodelan kita pakai yang namanya tabel tabel ini, tabel import data. Oke, jadi sejauh ini gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu nggak dari yang kita bahas hari ini di Pandas? Wah, ini Pandas tuh gini ya. Dia agak-agak rumit daripada Numpi. Gimana? Kalau aman kasih jempol teman-teman. Gimana? Kalau aman, kita lanjut. eh jadi aku ini materinya dari basic ya, dari Python awal, dari Pandas, NumPy, dan lain-lain. Karena sebelum kita masuk ke machine learning, kita perlu paham dulu materi basicnya, kayak Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lain sebagainya. Dan kita lanjut deh. Nah, karena aku tadi kan banyak yang salahnya ya. Aku coba ganti data deh. Aku coba ganti data. Datanya jangan yang ini. Datanya nggak bisa di indexing tadi. Ganti data deh. Ganti data pakai data apa ya? Bentar, aku kemarin download apa aja? Aku download info ranking kemarin. Terus ada ini deh. Bentar. Kita ganti data aja. Kita ganti data. Kayaknya data kita tadi ada masalah ya. Nggak bisa dimainin. eh Upload dia data yang lain. Aku udah download kemarin kartun. Dan kartun ini dia berkaitan dengan gini. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba panggil ini. Ini kita ganti jadi salah, kita hapus. Kita ganti jadi aduh, kita ganti jadi kartun underscore dataset .csv. Nah, di sini aku bakal coba baca. Udah dibaca kan? Kita udah baca datanya. Kita coba print dulu
Print dulu DF. Dia keluar kartunnya. Oke, kita hapus. Nah, kayak balik sini lagi. Kita balik, kita bakal coba panggil nama filmnya. Nama film kita yang mau kita panggil, nama film. Sini kita bakal coba inputin nama film. Nah, di mana di sini film tidak ditemukan. Adalah kita panggil adalah yang paling kecil apa hurufnya? Justice League. Eh, nggak temukan. Yang paling kecil apa sih? Yang paling kecil nama timnya adalah nama filmnya adalah apa yang paling kecil? Kelek coba. Rival tidak ditemukan. Oke. Bentar. Bentar. Ini DF dot locationnya udah dipanggil. Nama filmnya, bentar. Kayaknya ada yang salah nih. Dia nggak kebaca. Ini kita hapus. Hmm, ditemukan. Oke. Gini. Oke. Kita indexing dia pakai ini aja. Oh, aku baru nggak. Kesalahan aku tadi di mana? Kesalahan aku di sini. Aku belum indexing dia, belum ganti indexing dia. Pakai nama. Indeks ke aku, indeksnya harusnya kita ganti ya. Indexing kita, bagian kolomnya kita ganti. Jadi yang bagian nama film atau name. Nah, gini harusnya. Dari sini harusnya bisa nih. Kita running, kita running. Nah, keluar dia. Oke, aku kurang tadi doang. Kalau kita mau bikin dia keluarin data aslinya, dia kita panggil adalah indeksnya. Indeksnya kita ubah dulu ke bentuk ininya. Jadi basic datanya adalah dia mendatar ke kanan. Tapi aslinya dia tuh perlu ubah nama ini jadi indeks gitu. Jadi kita ubah nama jadi indeks. Nah, itu adalah cara pertama kita kalau mau ubah atau mau mainan dari ini, ngecek bagian data. Nah, lanjut. Kita bakal buatin berikutnya adalah aku bakal bahas yang namanya filtering data lagi. Sekarang filtering data pakai yang namanya CSV. Kalau kita mau ngasih filter data, kita perlu buatin dulu misalkan gini. Kita mau nyari film apa aja yang ratingnya di atas 9, di atas 8. Caranya tinggal kita buatin aja di sini. eh Gimana caranya? Aku bentar, aku lupa. Aku gini dulu. Pertama kita buatin dulu di sini rating film. Nah, rating filmnya kita buatin dia kayak gini aja. Rating film. Kita pasang dia DF di mana kita bakal panggil yaitu adalah DF. Di sini yang kita lihat adalah apa yang kita mau kita cari, yaitu bagian rating. Rating kita harus cari yang dia tuh di atas dari misalkan di atas dari 9 8 misalkan. Nah, baru tugas kita adalah kita tinggal panggil atau print rating filmnya. Nah, film apanya yang di atas dari 8, maka yang keluar sini adalah ini hapus dulu yang atas. eh Bentar. Ini kenapa yang keluarin semua ya? Bentar. Oh, enggak. Ini kita ubah dulu dalam bentuk toString. Jangan lupa toString. Nah, dia keluar semua nama film yang di atas 8 ratingnya. Sekarang kita persempit lagi di 8,7. Yang keluar ada ini, film-film ini yang di atas 8,7 ratingnya misalkan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kita kalau kita mau bikin filtering data. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Jadi itu aja sih yang kita perlu cari. Oke, itu aja ya dari bagian materi Pandas yang ini. Kita
Ada mau tanya dulu nggak kira-kira? Gimana? Ada mau tanya dulu? Kalau nggak ada yang tanya, kita bakal lanjut. Bentar. Kalau nggak ada sih aman ya. Kalau nggak ada kita lanjut aja. Oke. Kak, coba panggil nama film dengan rating terbesar. Oke. Kalau rating terbesar berarti maksimum rating ya. Maksimum rating kita panggil dia cari maksimum. Kalau kita nyari maksimum, di sini kita panggil aja. eh aku lupa. Kalau nggak salah tuh dia dot max ya. Bentar. Oh gini. Bentar aku salah. Aku lupa. Kalau manggil data maksimum tuh dia lebih kayak kayak gimana ya kalau maksimum? Bentar. Ini tuh lebih kayak oh gini gini. Dia lebih kayak yang kita mainin itu adalah print ya. Ini kita nggak perlu main ini. Kita mainin dari output print ya. Printnya kita mainin dia dari print to string tadi. Kita panggil ini df dot kita mau nyari maksimum. Maksimum dari apa yang mau kita cari? Dari sini adalah gini. Kita cari yang dia punya angka numerik aja. Oke, maksimumnya. Nah, kita coba running dia. Maksimum dia adalah rating 93. Nah, jadi yang keluar adalah rating tertinggi adalah 93. Kalau kita mainan yang ini. Jadi ini tuh adalah kalau kita mau ngeluarin ya, kita mau ngeluarin nilai ininya, ratingnya, maksimumnya. Jadi kalau rating maksimum yang kita keluarin adalah kayak gini. Wait, kalau nggak salah tuh gini ya. Ini ratingnya ini, dan bentuknya data float. Dan kita kalau kita mau ngeliat film apa yang di 93, kita mau ngerucut lagi berarti. Wait. Ini kita copy aja dulu. Kita buatin variabel baru di atas. Variabel max rate. Setting ini. Tutup dulu, jangan lupa. Nah, terus kita bakal panggil dia rating film tertinggi. Yaitu, ini kita buka. Ini kita taruh di atasnya. Dan ini kita tinggal panggil sama dengan max rate. Rating film. Lupa aku. Wait, dia keluarin dia. Bentar. Ini kalau ini, dia nggak error kan? Oh, nggak error. Kita nggak bisa passing di sini berarti. Kita nggak bisa passing di max rate. Oh, bentar. Gini, sama dengan kayak gini dia kasih contoh max rate ke ratingnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita running dia, yang keluar tetap Avatar, The Last Airbender. Kita ubah dia ke bentuk toString lagi. Ini kalau kita mau ngubah dia ke bentuk ini ya. Jadi yang paling maksimum, rating maksimum. Oke, ini sesuai dengan requestnya. Nah, yang paling maksimum adalah Avatar, The Last Airbender. Yang dia dirilis tahun 2005 sampai 2008 aktifnya. Dan dia ratingnya 9,3. Ini deskripsinya ya. Nah, ini adalah cara kita memfilterisasi data. Kalau kita mau nyari maksimum rate-nya. Kalau mau nyari rating terburuk, kita balik aja. Gini, min rate, min, kita pilih yang namanya rating, dan kalau dia sama dengan min rate, kita bakal print rating film lagi, to string. Oke, nah keluar dia. Paling buruk adalah Viking School. Viking School, dia ratingnya 6,4. Nah, dia ini yang paling buruknya.
Viking School tuh di bagian mana Viking School? Bentar ini belum kebuka ya. Oke. Jadi itu dia. Viking School dia filmnya paling buruk dari data ini dan segini. Ini adalah nilainya. Oke. Gimana? Udah kejawab belum? Cara kita nyari maksimum rating. Mana? Kalau bingung bilang aja. Kalau mau request lagi boleh bilang. Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Mana? Aman? Mau lanjut? Oke. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita bakal udah mainan filternya udah. Ini udah kita filter ya. Ini filter tuh gini doang. Dan dia banyak ya. Ada min, ada max, ada average, ada pokoknya banyak sesuai dengan apa penggunaannya. Karena kita di sini rating film, tugas kita cuma nyari minimum sama maksimum doang. Kita nggak suruh nyari jumlah. Oke, sekarang kalau nggak salah aku bakal ada materi yang ini. Kita bakal buatin satu variabel lagi, yaitu adalah untuk membuat grup. Grupnya kita pasang dia, itu adalah di f dot group by. Nah, kita kelompokkan yang ratingnya misalkan by apa ya? Oh, genre. Nggak ada genre padahal. eh Coba deh ikutin saran dia. Nah, error. Nggak bisa. Oke, ini kurang kurung lagi terakhir. Kayaknya nggak bisa. Oke, jadi kalau grup by itu dia buat ngegrouping bagian mana jumlah totalnya. Misal nih, ada satu, kan punya kita data beda-beda nih. Misalkan ada judul kita ada yang tahunnya sama gitu. Dia bisa di grouping. Cuma karena data kita spannya adalah string, jadi nggak bisa di grouping. Jadi itu sih, materinya adalah itu. Ada group, ada filtering. Jadi ini adalah cara kita mengoperasikan data dari CSV data yang kita download dari Kaggle. Nah, yang terakhir atau yang paling akhir ya, kita bakal bahas materi yang berkaitan dengan apa ya? Ini. Ini kita close dulu. Oke, ini kita close lagi. Next ke bawah. Oke, sekarang kita bakal membersihkan data. Clean data cleaning atau data cleaning. Data cleaning kita bakal membersihkan data yang dirasa lebih. Cuman data kita nggak ada yang lebih sih. Kayaknya kita nggak perlu main data cleaning deh. Jadi data cleaning itu jadi gini. Di machine learning, alur pertama itu adalah kalian perlu import data, terus kalian cleaning data yang dia itu lebih dari satu. Karena di machine learning kita perlu data cuma satu aja. Jadi nggak ada datanya unik kalau di machine learning. Nah, tugas di data cleaning adalah kita menghapus duplikasi duplikasi data. Nah, gitu. Ini adalah buat ini sebenarnya penting sih, cuman karena data kita kayak gini, nggak ada yang perlu di cleaning, jadi kita skip bagian data cleaning. Misalnya gini, bentar, coba deh kita coba dulu ya. Kalau data cleaning itu dia lebih ke arah gini dia. Hmm, nggak ada sih yang kita ubah sih, karena data kita udah bentuk kayak gini semua. Salah. Jadi kalau pakai data data cleaning, aku rasa udah kita nggak usah mainin. Jadi itu aja deh yang kita bahas di hari ini. Jadi tadi kita bahas ini ya. Kita belum bahas matplotlib karena ntar udah kemalaman kayaknya. Kayaknya kita nggak nyampe jam 10 deh. Kita sampai sekarang aja. Kita belajar NumPy, NumPy dasar, ada pandas, pandas dasar, ada importing data sama data cleaning. Cuma data cleaning kita nggak bahas karena data kita di sini nggak ada yang perlu di cleaning.
Atau kompleks ini, aku bakal coba satu contoh. Dimana kita bakal mainan dari dataset ini, kita ubah Samurai Jack jadi huruf kapital misalkan. Bisa juga, cara ubahnya adalah gini, kita buatin adalah pertama df, ke kita buatin adalah name ya. Name, df ke name, kita ganti dia sama dengan, di sini aku bakal panggil df ke name juga, dan kita bakal ganti, apa yang kita ganti? Yang kita ganti adalah si nilai dari ini. Samurai Jack, kita ganti jadi huruf kapital semua. Nah, tok, tok, tok. Nah, terus di akhir baru tinggal kita panggil print lagi df to string. Ini cara kita buat salah satu bagian dari cleaning data. Jadi cleaning data di tab, bentar. Ada yang kelewat kayaknya. Kurang kurung lagi. Bukan. Bentar. Aku udah dulu deh. Lihat dulu datanya. df dengan, coba kita jalin lagi. Oke. Nah, dia keluar semua dan sama reject jadi kapital semua. Ini kalau kita mau membersihkan dari yang bentuknya jadi harus jadi kapital. Ini adalah bentuknya ya. Hmm, sekarang kalau misalkan nih, kita mau ngubah semua jadi kapital, caranya adalah di sini kita ganti replace-nya. Kita mau ganti jadi kapital semua. Hapus, kita buatin dia pakai ini. Dot str, kita mau ngubah jadi upper. Oke, upper. Dan dia bakal jadi kapital semua di bagian judul filmnya. Nah, di sini keluar kelihatan Scooby-Doo Mystery Incorporated jadi besar, Justice League jadi besar, Avengers Mythos Hero jadi besar, Batman Beyond jadi besar, dan lain jadi besar semua. Nah, kalau kita mau jadi kecil, pakai lower aja. Nah, itu adalah cara kita membersihkan data atau cleaning data. Oke, jadi kurang lebih itu yang kita bahas di hari ini. Kita udah bahas NumPy, kita bahas Pandas, dan Matplotlib kita bahas di besok deh. Karena aku agak kecapean juga. Jadi materi kita hari ini udah clear. Ini Matplotlib kita bahas di besok ya. Karena ada dua juga aku pasangnya. Di sini satu, di sini satu. Yang kedua kita pasang di besok. Nah, jadi hari ini kita close-nya Matplotlib, kita close. Kita bahas Matplotlib sampai Senin besok ya. Dan hari Senin kita bakal bahas Kaggle. Tapi waktunya aku masih nyesuaiin dulu, ntar. Dari kemungkinan malam juga sih. Cuman aku bakal usahain ya. Karena OSN-nya tanggal 12, maksimal hari Selasa kita berhenti latihannya. Selain Kaggle, aku juga bakal bahas juga soal OSN AI tahun lalu di finalnya. Oke, jadi buat ini kalau cukup ya. Dari kalian gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi materi lainnya tinggal materi advance aja kita. Kita tinggal latihan soal aja yang banyak. Dan saran aku sih kerjain aja soal Kaggle-nya yang tadi aku udah buka, yang bagian Titanic. Karena mungkin ya, karena kalau ujiannya di Kaggle, berarti dia bakal pakai soal mirip Kaggle juga. Dan kalau Kaggle tuh tipikalnya kayak gini, dia punya satu tujuan doang. Atau kalau Kaggle yang lebih kompleks, dia bakal ada yang lebih susahnya. Gitu. Oke, aku rasa cukup deh sampai situ dulu buat hari ini. Sampai ketemu lagi di besok ya. Besok kita bakal bahas materi baru. Yang berupa materi matplotlib dan machine learning. Di jam yang sama. Jamnya sama kayak tadi. Oke, aku rasa cukup buat hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir, join belajar bareng. Aku usahain ya, aku bantu belajar kalian ya biar agak lebih terstruktur buat yang nggak ikut bimbingan. Ya, pokoknya semoga aja kalian dapat hasil yang terbaik deh dari semifinal nanti. Walaupun semifinal nanti kan waktunya sangat ini ya, jaraknya pendek sama pengumuman. Dan dia tuh nggak ngasih tahu bentuk soalnya gimana. Yang pasti kalau udah ada ini kalau misalkan udah ada TM, kasih tahu kayak bentuk soalnya gimana dan bakal kayak gimana di grup. Nah, biar kita bisa ubah materinya lebih cepat. Karena Selasa, sebenarnya kan aku mulai malam ya. Pasti TO-nya nggak mungkin malam. TM-nya nggak mungkin malam. TM-nya pasti pagi kalau nggak siang. Ya, aku rasa itu aja yang bisa kita bahas di hari ini. Yang
Aku bakal upload juga rekamannya ke YouTube, kalian bisa nonton ulang. Atau aku bakal rekomendasiin YouTube-YouTube yang bagus buat belajar Python, Pandas, Matplotlib, sama NumPy, dan Machine Learning juga. Cukup aja hari ini, selamat istirahat, sampai jumpa lagi di besok. Kita bahas materi Matplotlib sama Machine Learning. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Oh, dadah. Oke, boleh live ya.